Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Swisti Salsabia Lintang Pancari atau biasa dipanggil Kak Salsa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Apakah kalian tahu bahwa di Indonesia banyak sekali hewan dan tumbuhan yang hampir punah? Kenapa ya itu bisa terjadi? Sebelum kita belajar lebih jauh, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hewan dan tumbuhan langka? Hewan dan tumbuhan langka adalah spesies yang jumlah individunya sangat sedikit atau populasinya terus menurun, sehingga mereka terancam punah. Mereka memiliki peran penting dalam ekosistem dan seringkali memiliki ciri-ciri unik yang tidak ditemukan pada spesies lain. Lalu, apa saja sih penyebab kelangkaan pada hewan dan tumbuhan? Yuk kita bahas satu persatu. Faktor penyebab kelangkaan pada hewan dan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor yang disebabkan oleh manusia. Dan yang kedua, faktor yang disebabkan oleh alam. Faktor yang disebabkan oleh manusia diantaranya yaitu 1. Melakukan pemburuan liar. Sama seperti kita suka bermain dengan teman-teman, hewan juga suka bermain dengan teman-temannya. Sayangnya ada beberapa orang yang suka menangkap dan membunuh hewan-hewan itu. Orang yang melakukan pemburuan liar memanfaatkan bagian tubuh hewan-hewan liar tersebut, mulai dari bulu hingga kulitnya. Jika banyak hewan yang dibunuh, lama-lama mereka akan habis dan punah. Yang kedua, ada penebangan hutan secara liar. Pohon adalah rumah bagi banyak hewan dan tumbuhan. Jika menebang pohon terlalu banyak, hewan dan tumbuhan tidak punya tempat tinggal lagi. Mereka akan kesulitan mencari makan dan akhirnya bisa mati. Yang ketiga yaitu pembangunan penginapan atau perumahan di daerah pegunungan. Ketika manusia membangun rumah di hutan atau di pegunungan, kita mengambil tempat tinggal hewan dan tumbuhan. Mereka akan terganggu dan mungkin pindah ke tempat lain yang tidak cocok untuk mereka. Yang keempat yaitu adanya sistem pertanian yang berpindah-pindah. Cara ini bisa membuat tanah menjadi rusak dan tidak subur lagi. Akibatnya, tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan baik dan hewan juga akan kekurangan makanan. Yang kelima yaitu proses perkembangbiakan hewan dan tumbuhan yang lama. Tidak semua hewan dan tumbuhan bisa cepat untuk berkembang biak. Ada beberapa jenis yang butuh waktu cukup lama. Jika mereka terus diburu atau tempat tinggalnya rusak, mereka akan sulit untuk bertambah banyak. Yang keenam, ada pembakaran hutan. Membakar hutan untuk membuat lahan baru sangat berbahaya. Asap dan api akan membunuh banyak hewan dan tumbuhan. Selain itu, tanah menjadi rusak dan tidak bisa ditanami kembali. Selanjutnya yaitu faktor yang disebabkan oleh alam. Di antaranya yaitu 1. Bencana alam. Pernahkah kamu melihat berita tentang gempa bumi, banjir, atau gunung meletus? Bencana alam bisa merusak hutan, sungai, dan tempat tinggal hewan. Banyak hewan dan tumbuhan yang mati akibat bencana alam. Yang kedua, ada penyakit dan parasit. Sama seperti kita yang bisa sakit, hewan juga bisa sakit. Ada penyakit yang bisa menular dari hewan satu ke hewan yang lain. Selain itu, ada juga hewan kecil yang hidup di tubuh hewan yang lain, atau bisa disebut dengan parasit, dan bisa membuat hewan terserang penyakit. Dan yang ketiga, ada interaksi predator dan mangsa. Di alam, ada hewan yang memangsa hewan lain untuk makan. Ini adalah hal yang wajar. Namun, jika jumlah mangsa semakin sedikit, hewan pemangsa juga akan kesulitan dalam mencari makan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Putri Zuna Aurora, biasa dipanggil dengan sebutan Rora. Upaya melestarikan hewan dan tumbuhan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Pohon mempunyai peran penting bagi ekosistem kita, maka dari itu pohon tidak boleh ditebang sembarangan.
Kelima, menghukum pelaku pembunuhan. Pemburu dapat dikenakan sanksi denda, penjara, atau bahkan sanksi-sanksi yang lainnya. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai contoh konservasi. Konservasi dibagi menjadi dua. Konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya ada hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Dan selanjutnya, ex situ adalah upaya pelestarian yang dilakukan di luar habitatnya. Contohnya kebun raya, taman safari, dan lain sebagainya. Dan saya sendiri, Anissa Dwi Puspitasari, atau biasa dipanggil Kak Anissa. Selanjutnya, kita akan belajar mengenal hewan dan tumbuhan di Indonesia yang akan mengalami kepunahan. Hewan di Indonesia yang akan mengalami kepunahan itu apa saja sih? Yang pertama, ada badak Sumatera. Kalian tahu nggak sih badak Sumatera itu hewan seperti apa? Badak Sumatera hewan sangat unik, memiliki bulu yang tebal dan memiliki tanduk yang panjang. Tapi sayangnya badak Sumatera sekarang jumlahnya sangat sedikit dan terancam punah karena banyak yang membunuhnya. Yang kedua, ada orangutan. Orangutan ini hewan yang menyerupai manusia. Hewan ini hanya bisa ditemukan di hutan hujan tropis di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Orangutan sering diburu karena untuk dijadikan hewan peliharaan atau bisa juga untuk obat tradisional. Ketiga, ada komodo. Komodo ini hewan yang mirip kadal namun memiliki ukuran yang sangat besar. Mereka biasanya tinggal di pulau-pulau di Indonesia seperti Pulau Komodo. Karena ukurannya sangat besar, memiliki kulit yang kasar, orang-orang biasanya menyebutnya dengan naga kecil. Yang keempat, gajah. Kalian tentu pernah melihat kan gajah itu hewan seperti apa? Gajah itu hidup di daratan yang termasuk hewan terbesar di dunia. Mereka memiliki tubuh yang besar, kaki yang kuat, dan juga telinga yang panjang. Gajah ini sering diburu manusia karena untuk diambil gadingnya. Gading gajah bisa digunakan untuk membuat berbagai macam barang. Yang terakhir, harimau. Harimau itu hewan buas yang biasanya hidup di hutan. Tapi sayangnya jumlah harimau di dunia semakin sedikit. Hal ini disebabkan karena mereka kehilangan habitatnya yang diakibatkan oleh pembukaan lahan. Nah, sekarang tumbuhan apa saja sih di Indonesia yang akan mengalami kepunahan? Yang pertama ada bunga rafflesia. Bunga rafflesia ini memiliki ukuran sangat besar dan memiliki bau yang tidak sedap. Bunga rafflesia sulit untuk tumbuh dan berkembang biak. Maka dari itu, jumlah bunga rafflesia di Indonesia sangat sedikit dan akan terancam. Kedua, anggrek hitam. Kalian tentunya belum pernah melihat anggrek hitam itu tumbuhan seperti apa. Anggrek hitam ini bukan benar-benar hitam loh. Sebagian besar bunganya berwarna hijau, tapi bagian tengahnya yang disebut bibir bunga berwarna hitam legam. Itulah kenapa disebut sebagai anggrek hitam. Karena anggrek hitam sangat cantik dan unik, banyak orang yang ingin memilikinya. Sayangnya, jika banyak orang yang ingin mengambil anggrek hitam dari hutan, lama-kelamaan anggrek ini bisa habis dan terancam punah. Yang ketiga, anggrek larat. Anggrek larat berasal dari Pulau Larat di Maluku. Pulau ini terkenal dengan keindahan alamnya, termasuk banyaknya jenis anggrek yang tumbuh di sana. Anggrek larat sangat menyukai tempat yang hangat
dan lembab seperti hutan atau pepohonan besar. Yang terakhir ada pohon ulin. Pohon ulin adalah pohon yang sangat istimewa dan banyak ditemukan di hutan-hutan di Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan. Pohon ulin sangat bermanfaat sehingga jumlahnya semakin berkurang karena banyak ditebang. Oleh karena itu, kita harus menjaga pohon ulin agar tidak mengalami kepunahan dengan cara yang pertama, tidak menebang ulin sembarangan, yang kedua, menanam kembali pohon ulin, dan yang ketiga, menggunakan kayu ulin secara bijak. Sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.